Wabah hitam atau wabah maut hitam yang sempat ditakuti di Eropa pada tahun 1300 sedikit demi sedikit terkuak, merupakan salah satu pandemi paling menghancurkan dalam sejarah manusia, yang mengakibatkan kematian sekitar 75 hingga 200 juta orang di Eurasia, dan memuncak dari tahun 1321 hingga 1353. Migrasinya mengikuti rute perdagangan laut dan darat di dunia abad pertengahan. Migrasi ini telah dipelajari selama berabad-abad sebagai contoh bagaimana penyebaran penyakit menular dipengaruhi oleh masyarakat dan ekonomi manusia. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang banyak terdapat pada tikus di kawasan Asia Tengah. Morelli et al. Meneliti bahwa bakteri tersebut berasal dari Cina lalu menyebar ke Asia Tengah dan menuju Eropa. Wabah ini di daerah Asia Tengah dibawa menuju ke arah timur dan barat dengan melalui jalur sutra. Para pembawanya adalah pedagang yang memanfaatkan izin bebas untuk melintas di daerah Mongol, Park Mongolika, dan tentara Mongol yang sedang menginvasi Eropa Timur. Wabah ini pertama kali ditemukan di Eropa pada tahun 1347 di kota Kaffa di Kerma. Wabah ini tercatat karena pada saat itu kota Kaffa sedang berada dalam pengepungan oleh tentara yang sedang menderita karena wabah tersebut. Para tentara Mongol mulai melemparkan mayat prajurit mereka yang mati karena wabah ke dalam benteng kota Kaffa. Setelah para penghuni kota tersebut terinfeksi, para pedagang Genoa yang berada di dalam kota pun mengungsi dan membawa wabah tersebut menuju Sisilia dan Eropa Selatan. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah yang berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi 50.000 orang pada tahun 1351. 60% pendukung Hamburg dan Bremen meninggal. Pada tahun 1348 wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tinggal kematiannya juga tinggi adalah rahib di biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban maut hitam. Di kawasan Asia Tenggara termasuk diantaranya Indonesia, belum ditemukan bukti, terutama bukti tertulis mengenai keberadaan maut hitam dan akibatnya kepada populasi penduduk. Hal ini cukup mengherankan mengingat Asia Tenggara terutama Indonesia termasuk ke dalam jalur laut pada jalur sutra. Ramainya perdagangan antara Arab, India dan Cina membuat Indonesia sangat berpotensi untuk terkena wabah ini. Terdapat beberapa teori mengenai asal maut hitam yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, tetapi teori-teori ini belum dapat dibuktikan secara pasti. Penelitian Sharon and Dewitt dari University of South California telah memberi dimensi baru dalam mempelajari wabah maut dan memberi tampilan pertama kehidupan perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Penelitian tentang maut hitam jarang terjadi karena sampel yang digunakan sangat jarang. Hanya beberapa sampel besar yang jelas berasal dari abad ke-14. Saat maut hitam terjadi, menurut analisis Sharon Dewitt, maut hitam hanya terjadi pada abad ke-14. Bukan wabah pemusnah massal, melainkan ditunjukkan kepada orang yang lebih lemah daripada segala sisi termasuk usia dan fisik. Orang yang selamat dari maut hitam mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang, di mana rata-rata tutup usia berkisar 70 hingga 80 tahun. Dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah melanda, kondisi fisik membantu kelangsungan hidup pasca maut hitam, di mana kesehatan tidak selalu sama seperti menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang secara berulang. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah maut hitam sangat kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya pandemi. Sementara itu di Cina, penyerangan yang dilakukan oleh Mongol, kelaparan, dan cuaca dan penyebaran wabah membuat keadaan masyarakat menjadi sangat mengkhawatirkan. Populasi berkurang dari 120 juta orang menjadi 60 juta dalam waktu singkat. Mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes, berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening atau bubo yang muncul di leher korban. Ketiak
ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korbannya. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit tikus dan menyebarkan kepada manusia. Nah, seperti itulah kisah wabah hitam yang terjadi pada ke-14. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tahu sejarah yang pernah terjadi dan dapat menambah wawasan kita.